kesepakatan di antara negara-negara di dalam secara volunteer untuk mencari terobosan-terobosan baru di dalam maupun di luar rangka mekanisme multilateral yang udah ada. Nah ini namanya plurilateralism. Nah jangan sampai bahwa apa yang ada di rumah kita ini diatur oleh orang yang yang tidak tinggal di situ juga. Tinggal di sini. Nah, itu kan yang menjadi ribet. Bahwa kita bisa bermain bersama-sama, tapi rule of the game-nya kita yang ngatur. Jangan selalu kita berpikir Tina itu adalah there is no alternative. Tapi kita harus selalu berpikir bahwa selalu ada Tia. Tia itu adalah there is alternative. Oke, Bro Frank, kita langsung aja. Udah hadir Prof Banyu nih di tengah-tengah kita. Kita langsung sama beliau. Prof Banyu, apa kabar Prof? Halo, apa kabar? Senang bertemu kembali. Ini kali kedua. Siap. Kita ketemu setelah kemarin edisi perdana ya, Prof. Flow with Prof Banyu ngebahas Laut Cina Selatan. Nah kali ini seperti yang disampaikan Bung Frank tadi, kita ngebahas hukum internasional dan hukum maritim. Gitu Prof. Ya. Silakan Bro. Iya Prof, ini menarik banget nih kan. Seperti minggu lalu kita sudah bahas bagaimana laut ini kita hidup bersama. Di situ ada kepentingan ekonomi segala macam. Nah, gimana ceritanya kalau akhirnya ada konflik di situ? Ini aturan main mana yang menjadi landasan, menjadi basic dalam rules of engagement? Oke. Ya. Begini, mungkin kita perlu menengok sedikit ya, bagaimana sebetulnya tradisi Timur. Karena pada dasarnya tradisi Timur itu tidak bersifat konfrontasional. Tapi kalau kita lebih dalam lagi sebetulnya Eastern thinking itu lebih bicara mengenai kombinasi antara bagaimana mengelola konflik. Jadi tidak sifatnya konfrontasional. Karena pendekatan Timur itu lebih bicara pada konsensus, pada dialog. Jadi tindakan konflik dengan menggunakan alat kekerasan pada dasarnya adalah sebuah pilihan terakhir. Kalau memang setiap pihak tidak lagi mau untuk berdialog. Jadi ini dulu yang harus kita ketengahkan. Jadi ibaratnya seperti kalau bicara mengenai air, karena nama saya kan Banyu, itu terjemahannya air. Biarkan air itu mengalir. Begitu ada sesuatu yang menghambat aliran air, maka dia akan meluber, spill over. Nah ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita harus mengelola bagaimana aliran air ini bisa berjalan lancar. Nah ini sebetulnya membutuhkan kemauan, ya, bukan semata-mata kemampuan. Jadi kalau kita lihat pada konteks hukum dan konteks tradisi, kalau kita bicara mengenai konteks hukum kekinian, maka selalu berbicara mengenai UNCLOS kan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendorong bahwa semua pihak itu bisa mencermati dan bahkan mengikuti UNCLOS. Meskipun kita tahu bahwa hukum internasional itu tidak bersifat mengikat. Ya. Nah, jadi persoalannya ada di situ. Jadi sekali lagi yang saya ingin ketengahkan adalah kita mencoba membatasi konflik dengan mengelolanya. Nah, cara mengelola kita itu adalah dengan dialog. Cara kita mengelola adalah dengan konsensus. Sekali lagi, seperti yang saya sudah diungkapkan pada pertemuan pertama, pada podcast kita pertama, itu bicara mengenai bagaimana budaya dialog itu bisa lebih mengalir. Nah ini sebetulnya tugas kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu itu akan bisa diselesaikan secara konflik, setelah berperang. Justru setelah berperang biasanya kita makin hancur-hancuran gitu kan. Nah jadi itu dulu mindset yang harus kita tanamkan di kepala bahwa kita memiliki kemauan untuk berdialog, untuk konsensus, untuk mengatur semua perbedaan-perbedaan kepentingan yang kita miliki, entah itu di antara para negara claimant, ya mengklaim Laut Cina Selatan maupun yang tidak. Jadi satu buat saya yang paling penting adalah kita mengubah mindset, cara kita berpikir bahwa kita tidak langsung bicara mengenai bahwa absolute gain, bahwa seseorang itu akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan kemudian yang lainnya nol atau zero sum, tapi kita bicara mengenai relative gain, bahwa semuanya itu bisa memperoleh kepentingan bersama, kemakmuran bersama dengan
cara-cara yang kita atur. Bagaimana cara mengaturnya? Itu tergantung oleh para aktornya. Jadi buat saya adalah jauh lebih penting bahwa kita mau bertemu dan berdialog dulu. Dalam konteks hubungan internasional atau konteks dalam diplomasi itu membutuhkan apa yang disebut sebagai mutual trust terlebih dahulu. Hari ini dunia itu lebih mempertontonkan trust deficit. Jadi kalau ini sebetulnya meminjam konsep ekonomi ya. Okay. Kalau defisit itu kan jauh lebih banyak hal yang sifatnya negatif, ya, trust defisit segala macam. Nah kalau kita trust defisit, kepercayaan itu sangat kurang sekali. Nah oleh karena itu adalah salah satu cara yang saya lihat sangat penting sekali adalah untuk meningkatkan trust itu dengan dialog, konsensus. I think that is the way that we the Eastern people try to mempushnya ya, mendorong, communicate. Karena cuma itu caranya kita bisa melakukan titik temu bersama-sama. Artinya bicara Western dan Eastern ini bukan persoalan menang atau kalah ya Prof ya? Ya betul. Tapi ini bicara bagaimana tetap sustain, tetap hidup, tetap mengalir. Betul, gitu ya Prof? Karena sejauh yang kita pahami pemikiran Timur itu jauh lebih menekankan adalah bagaimana kita hidup bisa bersama-sama selama-lamanya. Jadi kalau yang pendekatan Barat lebih menentukan siapa menang dan siapa kalah, siapa benar dan siapa salah, maka kalau kita adalah how can we stay sustainably in a very long term. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi buat saya sekali lagi mindset itu perlu kita pahami. Ya. Nah dalam konteks kekinian memang realisme politik itu lebih muncul kan. Betul. Tapi bagaimana sekali lagi episode yang lalu kita bicara mengenai ruas pindah, bahwa kita bicara mengenai harmonisasi. Nah saya pikir itu yang paling penting yang bisa kita dorong ke depan. Ya. Iya Prof. Oke, ada minggu lalu kita bicara soal bagaimana kita setuju untuk tidak setuju. Ya, agree to disagree. Itu penting sekali. Yeah. Jadi kalau kita agree to disagree, bahwa kita paham, kita setuju bahwa ada masalah di antara kita, tapi kemudian kita bisa melangkah lebih jauh, kita bisa move on, kita bisa bergerak dengan katakanlah mengesampingkan, taruh dulu, to put aside the problem that we have. Nah saya pikir itu yang perlu kita dorong ya di antara semua komunitas dunia saya pikir. Nah gimana kalau paradigmnya ini, titik temunya itu saja sudah berbeda. Contohnya ini, beberapa negara ASEAN itu dia landasannya adalah UNCLOS. Sedangkan Cina seperti kita ketahui bersama kalau dia landasannya adalah 9 days line. Ya, bahkan sekarang menjadi 10 days line. Jadi 10 days line sekarang, tambah lagi berarti. Jadi tambah lagi 10 days line. Nah itu gimana itu Prof? Nah itu sekali lagi ya saya pikir ini bukan suatu hal yang harus kita selesaikan pada saat itu bahwa ada yang kalah dan menang. Jadi kita bukan zero sum. Tapi sekali lagi kita bisa mendorong bahwa ruang dialog itu selalu ada. Dan saya pikir ruang dialog itu seperti ada. Persoalannya adalah sejauh mana atau bagaimana kita memanfaatkan ruang dialog tadi kan. Nah ini sebetulnya yang perlu kita tekankan. Sehingga kalau kita bicara mengenai Laut Cina Selatan, ada hal-hal lain yang bisa kita raih dengan mengelola konflik. Makanya mungkin bisa diingat kembali podcast yang pertama bahwa kita punya cara Indonesia bahkan workshop on managing conflict in South China Sea. Jadi kita mengelola konflik tadi dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Susah, sangat susah. Sangat idealis, ya idealis. Jadi mungkin kita akan bisa muncul pada konsep-konsep baru karena ini berbicara mengenai multilateralisme. Ada satu konsep yang mungkin kita perlu kedepankan seperti pluralitarianism. Ya. Nah, pluralitarianism tadi pada dasarnya adalah kesepakatan di antara negara-negara di dalam secara volunteer untuk mencari terobosan-terobosan baru di dalam maupun di luar kerangka mekanisme multilateral yang udah ada. Nah ini namanya plurilateralism. Oke. Pada dasarnya ini digunakan pada konteks isu-isu ekonomi. Nah tapi kita juga jangan salah paham bahwa pluralitarianism ini tadi ya pada dasarnya bisa diterjemahkan pada konsep-konsep atau pada kenyataan yang ada hari ini. Misalnya saja ketika misalnya bicara mengenai ASEAN, gagasan Indonesia,
kemudian memunculkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, itu pada dasarnya adalah cara-cara yang sifatnya mendorong voluntarism, sukarelawaan, kesadaran bersama, agar kita bisa membicarakan bagaimana sebetulnya mengatur konteks interaksi di Indo-Pasifik. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ASEAN Outlook on Indo-Pacific, sebetulnya adalah yang leadingnya adalah ASEAN. Jadi ASEAN should be on the driving seat. Ya. Nah, jangan sampai bahwa apa yang ada di rumah kita ini diatur oleh orang yang yang tidak tinggal di situ juga. tinggal di sini. Nah, itu kan yang menjadi ribet, bahwa kita bisa bermain bersama-sama, tapi rule of the game-nya kita yang ngatur. Ya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Ini membutuhkan daya tahan yang sangat tinggi. Bagaimana daya tahan tinggi itu bisa kita lakukan? Tentu ini perlu praktek-praktek dialog, budaya dialog tadi. Saya pikir cuma itu jalannya kalau kita ingin menginginkan konteks stabilitas regional. Saya teringat bahwa ketika ASEAN didirikan tahun 1967 dan salah satu founding fathers-nya adalah Bapak Presiden Soeharto, Yes. beliau itu berangkat dengan sebuah inisiatif bahwa kita perlu melakukan kebijakan bertetangga baik, good neighborhood policy. Saya pikir ini adalah salah satu inisiatif ya yang dimungkinkan atau yang dikeluarkan oleh Indonesia pada waktu oleh Bapak Presiden Soeharto untuk mengelola konflik yang ada di Asia Tenggara. Bahkan pada masa lalu kita bahkan muncul dengan ide-ide yang saya pikir sangat brilian ketika ada Jakarta Informal Meeting, menyelesaikan persoalan Laos, Kamboja dengan Vietnam, dan akhirnya kita bisa bersatu padu kan. Nah, kenapa praktek-praktek ini tidak kita ulangi? Jadi bukan semata-mata hanya menunjukkan zero sum, tapi kita bicara mengenai kesepakatan bersama untuk mengelola kawasan ini, termasuk di dalamnya adalah Laut Cina Selatan, untuk kepentingan bersama. Dan sekali lagi ini membutuhkan kemauan politik yang sangat-sangat tinggi sekali. Tapi yang jelas sejarah mencatat Indonesia pernah melakukan itu dengan sangat baik sekali. Nah, kembali ke soal Laut Cina Selatan tadi, Prof. Ya. Tadi sempat disinggung juga ya. Muncul pertanyaan, kenapa hukum internasional itu nggak cukup berlaku di Laut Cina Selatan itu? Satu, kalau dalam konteks geopolitik, kita tidak bermain di papan catur yang sangat sederhana lah. Tapi ini kita bermain di papan catur yang sangat kompleks sekali. Oleh karena itu, kita perlu mengurai ya sebetulnya. Dan mengurai persoalan-persoalan utamanya. Kalau persoalan kedaulatan, saya pikir kita bisa kesampingan dulu. Tapi kemudian kita bicara mengenai diplomasi. Saya pikir diplomasi itu termasuk di dalamnya adalah diplomasi pertahanan, merupakan salah satu instrumen yang bisa dilakukan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan keamanan, dan kepentingan-kepentingan pertahanannya. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang konkret dan kecil, sederhana, tapi kemudian kita bisa bergulir untuk bergerak ke arah yang lebih maju. Karena soalnya apa? Soalnya adalah mutual trust itu tadi. Selama kita bisa mencapai titik kepercayaan bersama yang tinggi, saya pikir ini akan mudah kita gerakan. Dengan kita membatasi bahwa orang luar cukup bermainnya dari luar. Jangan kita pernah mengundang orang ketiga itu di rumah. Siapapun. Bayangkan kalau ada orang ketiga masuk ke rumah. Siapapun dia, pasti rumahnya akan berantakan kacau. ya. Biasanya kalau pihak ketiga itu memang bikin runyam sih. Nah, itu dia. Kalau mau di luar rumah aja. Di luar rumah aja. Di luar rumah aja. Betul. Iya, Prof. Itu kebijakan itu nilai Asia banget. Oke. Prof, cuma kayak gini Prof, ini bicara soal Laut Cina Selatan, kita pasti bicara soal Cina. Dan kita melihat ini Cina ini dominan sekali. Ya. Dia nggak ada negosiasi. Pokoknya when it comes to their wilayah, dia cukup kental, dia cukup agresif untuk urusan itu. Jadi menurut Prof sebagai akademisi yang sering ketemu diskusi di forum-forum internasional, juga sering dilibatkan oleh Kemlu, Cina sendiri seperti apa sih? Mereka mau nggak sih negosiasi sama Indonesia atau negara-negara ASEAN? Sebetulnya sejauh pengetahuan saya, Cina itu sangat
sangat approachable ya. Dalam konteks bahwa mereka mengundang atau membuka pintu seluas-luasnya itu untuk ruang diplomasi. Tapi memang ya harus kita akui juga ruang diplomasi itu lebih bersifat bilateral ya ketimbang multilateralism. Itulah sebabnya kenapa ada satu jalan tengah yang mungkin kita bisa coba, yaitu tadi ketika kita bicara mengenai pluralism ya. Nah, itu kan mekanisme volunteer ya di antara negara-negara yang katakanlah memiliki ketidaksepahaman. Lalu bagaimana peran kita? Kita bisa bermain di tengah ketika kita mempertemukan mereka. Jadi saya pikir salah satu cara ketika ada workshop on managing conflict in South China Sea, itu bisa kita coba kembali dengan format yang lebih baru barangkali. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan untuk Kemlu ya, khususnya di Pejambon. Bagaimana kita mengelola, karena bukankah kita memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Kita bisa menjadi penengah, kita bisa menjadi katakanlah harmonizer, balancer dengan cara-cara yang sifatnya kekinian. Dan itu ruang itu belum tertutup sama sekali. Jadi saya pikir ini yang perlu kita coba. Jadi ada ruang-ruang di mana barangkali inisiatif-inisiatif baru, terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan tidak bersifat zero sum. Yeah. Tapi ketika bicara mengenai katakanlah relative gains, itu yang bisa terus kita coba. Dan saya pikir disitulah barangkali kita membutuhkan diplomat-diplomat ulung dari Kemlu, termasuk nanti kita bisa membantunya dari SCSC, dari South China Sea Council, dan berbagai pihak yang lainnya. Tapi intinya adalah kita nggak boleh stop, kita tidak boleh berhenti pada mekanisme-mekanisme yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, katakanlah cara-cara konvensional. Kita butuh terobosan-terobosan baru. Seperti apa terobosan baru itu? Mari kita diskusi bersama-sama. Saya pikir ruang dialog itu masih sangat cukup besar. Ya, nah di tengah kondisi katakanlah dalam tanda kutip konflik Laut Cina Selatan hari ini gitu ya Prof. Kemudian di era pemerintahan Pak Prabowo sekarang gitu ya. Menurut Prof Banyu apa yang bisa ditawarkan Indonesia nih terhadap dalam tanda kutip tadi konflik Laut Cina Selatan, terus bagaimana supaya ini sustain ke depannya gitu? Satu hal yang mungkin kita perlu memperhatikan ya, seringkali kita kesulitan dalam konteks bahasa Indonesia itu mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dibedakan antara hearing or listening. Kita mendengar tapi kita nggak menyimak. Jadi kita maunya bicara terus gitu loh. Ya. Tapi pernahkah kita dalam konteks, dalam jeda sejenak, itu kita bukan saja hanya mendengar, tapi menyimak apa yang diutarakan oleh pihak lain, termasuk pihak lain menyimak apa yang kita inginkan, apa yang kita akan kelola. Nah, kemampuan mendengar ini dalam konteks yang sangat khusus ini, itu yang perlu kita kedengarkan. Jadi kita hearing but not listening. Kita mendengar tapi nggak menyimak. Kenapa? Karena ego. Nah, dalam konteks ini, barangkali ego itu harus diturunkan. Jadi kompromi gitu ya. Kompromi, dan itu compromise itu sangat budaya timur sekali atau sangat bahkan budaya Indonesia. Kita melakukan kompromi tanpa harus misalnya saja mempertaruhkan hal-hal atau hak-hak yang sifatnya sangat vital. Misalnya kedaulatan. Itu sangat vital sekali. Itu bisa kita kesampingkan dulu, tapi kita lebih mendorong misalnya saja kepentingan ekonomi bersama, kepentingan budaya bersama, kepentingan lingkungan bersama. Itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya mau didengarkan, ya, mendengar, tapi tidak menyimak. Nah, di situ bedanya. Jadi antara hearing and listening, mendengar dan menyimak, itu yang tampak sekali, itu didominasi oleh pemikiran Barat. Jadi kalau enggak A, ya B. Atau dalam konteks yang lain, ini merupakan turunan dari pemikiran realisme klasik. Karena pendekatannya selalu power. Pendekatannya selalu pada kepentingan gue. Kepentingan lu gak mau gue simak. Dia mendengar, tapi gak menyimak. Nah, oleh karena itu, tampaknya kita harus sedikit, bukan sedikit ya, kita melakukan transformasi ketika bicara mengenai mindset. Oke, saya punya kepentingan A, Anda punya kepentingan B, tapi saya ingin mendengar Anda. Saya ingin menyimak Anda. Sehingga barangkali dari situ akan menemukan titik temu. Ya. Sehingga pelan-pelan
itu akan terjadi proses. Dan kita bicara tentang proses. Kita bukan bicara mengenai hasil yang sifatnya instan, langsung. Gua mau A, gua harus dapat A sekarang juga. Saya pikir itu bukan masanya. Kecuali memang kita mau hancur-hancuran ya. Nah itu persoalan lain. Jadi pilihan antara peace atau war itu adalah pilihan kita semua. Tentu kalau kita bicara mengenai peace juga bisa dibedakan antara negative peace, just the absence of war, ya ada. Selama ini di Asia Tenggara relatif tidak ada perang-perang yang sifatnya mayor, ya, yang berat besar, tapi lebih pada menyimak hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama. Nah tampaknya ini yang masih belum secara optimal kita manfaatkan di kemarin-kemarin. Sehingga saya pikir ini perlu ke depan kita optimalkan lebih banyak lagi. Melelahkan? Ya, tapi ini suatu hal proses yang harus kita jalani. Prof, kita juga tahu Prof, kalau misalnya Cina sedang approach sama Thailand untuk bikin Andaman Sea itu ya. Dan itu membuat akhirnya Laut Cina Selatan menjadi tidak relevan lagi. Ya. Terutama buat negara-negara ASEAN. Betul. Kalau itu terjadi, itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Cina itu kan ini kelihatan sebagai negara feodal. Dia itu mengatur lahan itu dari sumber mata air. Ya. Jadi siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang dominan. Nah, kalau dia menggunakan paradigma itu terhadap Laut Cina Selatan, oke, saya atas dasar persahabatan, ya saya ikutin deh. Tapi at some points saya akan cari jalan keluar lainnya, yaitu dengan Andaman Sea. Ya, betul. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi? Akhirnya kan tidak, problemnya kayak gini ya, Prof ya, yang kita menjadi concern. Berbeda dengan tentang pembabalakan hutan gitu. Itu terjadi dalam satu wilayah tersendiri. Oke, akhirnya kalau ada kebakaran atau banjir ya yang nikmatin hanya satu negara itu. Ya, betul. Nah kalau laut, ini kan berbeda. Ketika kamu itu sebagai negara yang powerful, big power comes with big responsibility. Absolutely. Jadi kalau misalnya Cina akhirnya oke, kita gak butuh deh Laut Cina Selatan karena saya bisa punya tembusan passage Andaman Sea. Tapi saya bebas melakukan sesuatu, misalnya dia melakukan illegal fishing secara besar-besaran di situ, akhirnya tidak kebagian ikan. Belum lagi kalau misalnya dia drilling minyak di situ dan akhirnya ada kebocoran segala macam. Nah, ini kan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi kita nggak bisa bermain siapa yang kuat dia yang menang kan di sini kan. Nah, mau nggak sih Cina dengan pikiran yang feodalistik seperti itu, dia mau nggak sih menurunkan kompromisnya dia, menurunkan egonya dia, berhadapan dengan ya negara-negara kecil lainnya seperti ya ASEAN, Indonesia segala macam. Mau nggak sih sebenarnya mereka itu? Saya pikir begini ya, tentu di pihak Cina sendiri akan ada muncul beberapa alternatif dalam hal bagaimana menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Tadi ketika bicara mengenai kemungkinan membangun canal, itu salah satu alternatifnya. Tapi intinya adalah jangan sampai ini kemudian apapun usaha yang dilakukan atau upaya yang kita lakukan itu akan menciptakan dilema-dilema baru. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin menggunakan salah satu iklannya sebuah usaha, jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Itu biasa pinjol. Jangan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru ya. Kita harus menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru kan begitu kan. Nah, dan ini tentu membutuhkan sebuah sekali lagi adalah political willingness. Jadi disitulah letak responsibility ketika saya pikir itu negara-negara besar juga harus memiliki kedewasaan. Jadi kalau kedewasaan dari negara besar adalah ketika dia mampu menghancurkan negara lain yang pernah menyusahkan dia, tapi tidak dia lakukan dan memberikan kemungkinan kehidupan yang jauh lebih tenang, itu yang namanya kedewasaan. Jadi political maturity. Nah di sini dibutuhkan juga global political maturity dari negara-negara besar. Itu yang saya nilai sangat penting sekali. Kita nggak perlu melakukan dalam konteks realisme politik, tapi membutuhkan global. Setidaknya kalau dalam konteks Laut Cina Selatan, di Asia Tenggara kita membutuhkan regional political maturity. Karena kalau kita akan mencoba terus meraih kepentingan kita semata, kita tuh tidak hidup dalam
kita tuh tidak hidup dalam sebuah tidak hidup ruangan yang sendirian vakum. gitu ya. We are not living in a vacuum room. Nah, ada orang-orang lain yang juga punya hak hidup. Nah, saya pikir political maturity itu yang dibutuhkan. Dan kalau kita misalnya melihat konteks, kalau boleh misalnya mengkritik sedikit Amerika Serikat itu betul-betul nggak punya political maturity, malah political immaturity. Childishness. Childish gitu kan. Gue mau sendirian, lu nggak hidup sendirian gitu kan. Dan kita berada pada sebuah satu kondisi di mana kita punya kompleks interdependence. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki ketergantungan yang sangat rumit dan kompleks, saya pikir idealisme yang muncul adalah harmonisasi kan. Lu boleh berkembang, Anda memang sudah besar, tapi berikan orang lain juga kesempatan untuk berkembang. Jadi we are living together. Nah, ini tampaknya yang harus menjadi perubahan mindset di banyak tokoh pemimpin negara-negara. Baik di regional maupun di dunia. Nah, kecuali kita memang ingin menghancurkan semuanya. Sama seperti misalnya ketika Amerika Serikat ingin menghentikan perang dunia kedua dengan membom Hiroshima dan Nagasaki. Tapi dampak yang muncul, misalnya ketika kita berkunjung ke museum perangnya di Hiroshima, itu bulu kuduk kita merinding. Bayangkan itu tahun 45. Kalau sekarang itu terjadi dengan satu balistik missile saja, Iya. kita sudah dengan luar biasa destruktifnya itu. Dan akan menciptakan hari kiamat oleh kita sendiri. Nah, apakah pilihan itu yang akan kita ambil, ya kan? Nah, kalau pilihan kita ya itu yang kita ambil sama juga dengan merusak lingkungan hidup, ya habis buat semuanya. Mungkin sekelompok orang, segelintir orang yang memiliki keuntungan, tapi orang kebanyakan akan akan mengalami penderitaan. Dan itu pun yang tak akan terjadi di Laut Cina Selatan apabila Cina selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya semata. Tapi saya kok agak sangat yakin ya bahwa Cina tidak sekeras itu karena ada ruang-ruang diplomasi. Saya pikir misalnya kita perlu memperhatikan kebijakan luar negeri bahwa mereka juga sebetulnya ingin hidup bersama-sama. In harmony itu ya. In harmony tadi. Istilahnya yin yang. Itu kan muncul dari pemikiran mereka. Cina pun tidak akan bisa hidup sendirian. Iya. Nggak mungkin gitu ya. Sama juga dengan hal kita. Itulah sebabnya kenapa dalam hubungan internasional itu selalu akan ada perdebatan antara pendekatan-pendekatan yang lebih menekankan pada power dan pendekatan-pendekatan yang lebih menekankan pada kerjasama. Ya. Sekali lagi kita tidak bicara mengenai absolute gain, tapi relative gain. Nah, itu peluang yang ada di depan mata kita. So why don't give a shot on that? Try ya. We have to try on that. Itu aja sebetulnya. Oke, Prof Banyu, ini sekali lagi mohon izin. Seperti biasa kita udah terikat dengan durasi, udah 30 menit gitu ya. Gak kerasa loh. Padahal banyak yang bisa kita bicara. Laut Cina Kalau main Selatan air ini itu memang main air itu memang gak berasa. Kita kadang-kadang gak berasa. Kita simpan untuk episode berikutnya ya. Main lama air. banget Prof, 1 minggu lagi. Prof, main air di Laut Cina Selatan lagi. Memang benar-benar buat kita lupa bagaimana waktu. kita jadikan Laut Cina Selatan itu air untuk kita bermain bersama. Nah, itu dia. Gitu loh. Prof Banyu, pertanyaan terakhir. Ini berkaitan dengan hukum internasional Laut Cina Selatan gitu ya. Bagaimana mungkin SCSC, South China Sea Council punya masukan gitu ya, atau punya pemahaman gitu terhadap pemerintah kita, bagaimana menyikapi konflik-konflik yang ada, bagaimana hukum internasional yang kadang berjalan, kadang tidak berjalan, bagaimana dengan itu mungkin singkat saja Prof. Ya, satu pernyataan saya. Kita tidak boleh selalu berkata mengenai Tina. Nama seorang perempuan ya. Tina. Saya kira Cina bukan. Tina. Oh, Tina. Jangan selalu kita berpikir Tina. Tina itu adalah there is no alternative. Tapi kita harus selalu berpikir bahwa selalu ada Tia. Tia, another female names ya. Tia itu adalah there is alternative. Jadi kita harus selalu mencoba mengeksplor bahwa kita nggak boleh ngomongin Tina, tinggalkan Tina, dan mari kita bersama-sama dengan Tia. Tapi jangan dimasukin ke dalam rumah gitu ya. So there is alternative. Jadi tinggalkan Tina, kita beralih jemput
Tia. Tia gitu ya. Siap, luar biasa sekali. Prof Banyu ini kita peres terus pokoknya. Ini bicara Tina dan Tia. Oke, Bung Reng silakan Bung Reng. Jadi menarik banget ini kayak misalnya episode pertama kita sudah bicara soal betapa pentingnya Laut Cina Selatan itu dari sisi ekonomi. Terus juga sekarang episode sekarang ini kita bicara soal rules of engagement di situ. Bagaimana diplomasi itu terjadi. Terus mereka punya landasan masing-masing. Dan kita juga mikir kalau Cina juga membuka kok diplomasi itu. Persis. Ya. Dan dia tidak keras-keras banget. Ayo bicara, let's talk. Dan disinilah perannya Indonesia sebagai harmonisator. Ya. Memang kita tidak banyak, kita bukan negara claimant kan. Tapi disitulah kita mempunyai peran. Justru di situ kita punya keuntungan kan. Iya. Strategic benefits bahwa kita bisa bermain di tengah. Karena kita adalah bukan negara pengklaim. We are not a claimant state. Justru di situ titik awal kita untuk menjemput Tia. Oke, siap. Oke, Win. Oke. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau berbagi sharing ya. dengan kita. Mudah-mudahan gak kapok Prof. Oh enggak lah. Lain waktu kita ngobrol lagi Karena di saya episode selalu ketiga. mau menjemput Tia. Ya. Emang ini kan acaranya Prof juga. Iya. Kita ini yang Flow with numpang. Prof Banyu. Iya. Oke. Bro Frank, thank you. Sama-sama. Teman-teman, itu tadi obrolan kami, bincang-bincang kami dengan Prof Banyu. Tentu saja di program Flow with Prof Banyu. Ada beberapa catatan nih tadi dari obrolan kita. Bicara Western dan Eastern itu bukan bicara soal menang dan kalah, tapi bagaimana ini bisa sustain gitu ya. Nah, agar ini sustain diperlukan hearing dan listening, dan sebaiknya kita memilih Tia, bukan lagi Tina. There is no alternative, tapi Tia, there is alternatif. Saksikan terus Flow with Prof Banyu hanya di channel YouTube Armor Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.